Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata walakal mulk la syarika lak. Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya kata itu yang mampu diucapkan para jamaah umroh VIP 12 hari bersama PT Gemilang Megah Wisata Umroh dan Haji Servis Malang. Betapa tidak, di saat kuota haji berkurang dan jutaan umat Islam mengantri, jamaah PT Gemilang Megah Wisata Umroh dan Haji Servis diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa memenuhi panggilan Allah ke Tanah Suci. Oleh karena itu, salah satu rasa syukur itu diwujudkan dengan mempersiapkan diri secara baik-baik sebelum mereka berangkat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Tanah Suci. Tentu, kegiatan yang sangat relevan dengan hal ini adalah manasik umrah. Karena dengan manasik jamaah tidak lagi canggung dalam setiap langkah menuju tempat ibadah yang memang mereka tunggu-tunggu. Beberapa kegiatan manasik selain memperkenalkan tata cara beribadah umroh, juga bagaimana adat ketika mereka memasuki Tanah Suci, termasuk ketika mereka berziarah ke tempat-tempat bersejarah lainnya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Dalam lelah, dalam resah, dalam bimbang hilang arahku, zikrullah. Hari yang bersejarah ini adalah Rabu 23 April 2014. Karena pada hari itu PT Gemilang Megah Wisata Umroh dan Haji Servis untuk pertama kalinya melakukan kegiatan umroh. Give thanks to Allah, Allahu Ghafur, Allahu Rahim, Allahu yuhibbul muhsinin. Keuntungan umroh bersama PT Gemilang Megah Wisata adalah untuk berangkat ke Tanah Suci, jamaah tidak usah bersusah payah menuju Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, layaknya jamaah lainnya di Indonesia. Tetapi bisa berangkat dari Bandara Internasional Juanda, langsung ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah. Kegembiraan mereka tidak bisa dilukiskan dalam bentuk kata-kata, karena mereka akan berangkat beribadah ke Tanah Suci bersama saudara Muslim lainnya. Allahu Ghafur, Allahu Rahim, Allahu yuhibbul muhsinin. Huwa khaliquna, huwa raziquna, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah is Ghafur, Allah. Bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan di bandara adalah pemeriksaan rutin keimigrasian. Petugas imigrasi memeriksa dengan ketat barang bawaan setiap penumpang, barang apa yang diperbolehkan, dan barang yang menjadi larangan. Dengan mengucap Bismillah, jamaah PT Gemilang Megah Wisata Umroh dan Haji Servis Malang berangkat ke Tanah Suci dengan pesawat Garuda GA985 yang berbadan lebar untuk menuju ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah. Satu hal yang membedakan agama Islam dengan yang lainnya
agama Islam memberikan kemudahan pada umatnya. Misalnya, ketika perjalanan jauh, ibadah sholatnya boleh dijamak. Demikian juga ketika di dalam pesawat, karena keterbatasan air, maka ketika akan sholat boleh melakukan tayamum. Walaupun baru pertama kali menyelenggarakan perjalanan umroh, namun pengurus PT Gemilang Megah Wisata Umroh dan Haji Service adalah para profesional yang sudah sering ke Tanah Suci, sehingga tidak ada kendala yang berarti saat melaksanakan ibadah ke Tanah Suci. Demikian juga setibanya di Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Walaupun petugas imigrasi di bandara ini terkenal ketat dalam pemeriksaan, namun jamaah umroh dari PT Gemilang Megah Wisata tidak satupun yang mengalami kesulitan atau bermasalah, karena mereka sudah dibekali pengetahuan apa saja yang boleh dan tidak boleh dibawa saat mereka menuju kota suci. Andaikan hidup tanpa rahmatnya, banyaklah wajah bagai melata. Rasa senang dan haru tidak bisa ditahan lagi ketika jamaah umroh menginjakkan kakinya di kota Jeddah, karena sebentar lagi jamaah akan segera bisa melakukan ibadah umroh. Jarak puluhan ribu kilometer yang telah ditembus seolah tidak terasakan lagi. Setelah beberapa saat melakukan proses administrasi, selanjutnya perjalanan diteruskan ke kota suci Madinah. Sebenarnya jarak antara kota Jeddah ke kota Makkah dan kota Jeddah ke kota Madinah lebih dekat ke kota Makkah. Namun sesuai jadwal, jamaah umroh harus ke Madinah lebih dahulu. Bila usia sampai waktunya, husnul khotimah, harapan jiwa. Tanggal 24 April 2014, jamaah umroh PT Gemilang Megah Wisata Umroh dan Haji Service Malang telah sampai di kota suci Madinah. Pemandangan yang menakjubkan ketika pertama kali menginjakkan kaki di kota Madinah, karena kota ini bersih dan tertata rapi. Madinah adalah kota suci kedua bagi umat Islam setelah kota Makkah. Kau tak sanggup melangkah, hilang Jamaah PT Gemilang Megah Wisata Umroh dan Haji Service selanjutnya menginap di Hotel Al-Ansar Guruden. Hotel bintang 3 ini letaknya persis berseberangan dengan Masjid Nabawi, sehingga jamaah sangat beruntung karena bisa sewaktu-waktu sholat di masjid kebanggaan umat Islam sedunia ini. Di hotel ini memberikan layanan istimewa pada para tamunya, mulai layanan menu khas Arab, Oriental, hingga masakan internasional, wifi, serta setiap kamarnya dilengkapi dengan minibar. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, ada jalan. Masjid Nabawi merupakan masjid kedua di Madinah yang dibangun Nabi Muhammad SAW setelah Masjid Quba. Masjid Nabawi juga merupakan masjid terbesar kedua di dunia setelah Masjidil Haram di Makkah. Masjid Nabawi yang mempunyai 2 lantai dengan luas 100.000 meter persegi dan lantai atas yang mencapai 67.000 meter persegi ini mampu menampung jamaah hingga 535 orang. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, you'll find your way. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Madinah menyimpan sejarah penting bagi perkembangan umat Islam, karena di Madinah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dan menjadi peristirahatan beliau yang terakhir. Kota Madinah memang meninggalkan kesan tersendiri selain kotanya yang bersih dan teratur. Di kota Nabi ini, kita bisa memperbanyak amalan dengan mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Turn to Allah, He's never far away. Put your trust in Him, raise your hands and pray. Ya Allah, tuntun langkahku di jalanmu, hanya Engkaulah pelitaku. Tuntun aku di jalanmu selamanya. Selama tinggal di Madinah, jamaah umroh PT Gemilang Megah Wisata Umroh dan Haji Service berkesempatan mengunjungi tempat-tempat bersejarah, di antaranya Masjid Kuba. Engkau Allah yang pengasih, Engkau Allah yang penyayang, Engkau Allah di tanganmu segala kuasa kejadian. Ampunilah, ampunilah segala dosa kesalahan. Terangilah, terangilah, bimbing ke jalan yang benar. Engkau Allah yang pemurah, Engkau Allah yang dermawan, Engkau Allah di tanganmu segala rahmat pertolongan. Padamulah digantungkan segala harap keselamatan. Lindungilah kami semua, wahai Sang Penguasa alam. Engkau Allah, Engkau Allah yang pengasih dan penyayang. Ampunilah, ampunilah semua dosa. Masjid Kuba adalah masjid yang pertama kali dibangun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah pindah ke kota Madinah. Masjid Kuba dibangun pada tahun 1 Hijriah atau 622 Masehi. Masjid Kuba ini telah beberapa kali mengalami pemugaran atau renovasi. Masjid dengan warna putih bersih mampu menampung jamaah kurang lebih 20.000 orang setelah mengalami perluasan pada masa Raja Fahad bin Abdul Aziz tahun 1986. Masjid Kuba dibangun atas dasar takwa, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai memuji dan mengabadikan di dalam firman-Nya. Sesungguhnya masjid itu yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih patut bagimu bersembahyang di dalamnya. Di dalamnya terdapat orang-orang yang ingin membersihkan diri. At-Taubah 108. Kenal waktu, serahkan, ikhlaskan, pasrahkanlah hanya kepadanya. Cintanya adalah jawabannya, karena Tuhanlah Maha Cinta, karena Tuhanlah Maha Cinta. Tahukah Tuhanmu selalu hidup di dalam hatimu, cinta
darinya menjawab semua masalahmu. Dia mendengar, melihat. Kurma sangat identik dengan Arab Saudi. Meskipun buah kurma bisa tumbuh di beberapa negara, oleh karena itu pertama kali oleh-oleh yang dibeli oleh jemaah adalah buah kurma. Setelah melakukan sholat di Masjid Kuba, selanjutnya jemaah umroh menuju kebun kurma yang sekaligus tempat penjualan beraneka buah khas ciri negara Saudi ini. No doubt, he's always close to you. He's the one who knows you best. He knows what's in your heart. You'll find your peace at last if you just have faith in him. You're always in my heart. Biasanya jamaah umroh sering berburu kurma muda. Konon kurma muda dapat dipakai untuk obat sakit tertentu serta dapat meningkatkan daya vitalitas. Selain kurma muda, jenis kurma yang banyak menjadi incaran jamaah adalah kurma ajwa. Karena kurma ini selain rasanya lebih enak, dagingnya lebih tebal, serta harganya masih terjangkau, yakni sekitar Rp50. Believe, oh, do you believe? 'Cause I believe in a man who used to be full of love and harmony. Madinah memang memiliki alam pegunungan yang eksotis. Sekitar 30 km arah utara kota Madinah, kita bisa mengunjungi fenomena alam yang luar biasa. Namanya Jabal Magnet atau orang Indonesia menamakan Gunung Magnet. Sedangkan orang Arab sendiri menyebut tempat ini dengan Mantiqatul Baidah atau Tanah Putih. Gunung Magnet sangat terkenal karena dianggap memiliki anomali gaya gravitasi. Hal ini sangat terasa ketika mengendari mobil roda 4. Saat menuju Gunung Magnet, ketika jalan menurun tarikan gas sangat berat. Sebaliknya, ketika jalan naik tarikan gas sangat ringan. Bahkan mobil bisa melaju sampai 120 km per jam. Bahkan ketika mesin dimatikan. Fenomena ini sebetulnya tipuan atau ilusi optik yang dihasilkan oleh lanskap gunung tersebut. Pepohonan dan lereng di kawasan tersebut menipu mata, sehingga ketika jalan naik sebenarnya menurun, sebaliknya ketika jalan menurun sebenarnya jalan itu naik. Terlepas dari hal tersebut, sebenarnya Allah SWT menciptakan fenomena alam ini agar manusia berpikir, karena pada hakikatnya di dunia banyak sekali tipuan, sedang yang benar-benar nyata adalah akhirat. Selain berkunjung ke tempat wisata alam dan wisata sejarah, jamaah PT Gemilang Megah Wisata Umroh dan Haji Service juga berziarah ke makam para syuhada, yakni di makam Baqi. Baqi Wich adalah nama suatu komplek perkuburan di dalam wilayah kota Madinah yang terletak sekitar 30 meter sebelah timur Masjid Nabawi. Dalam bahasa Arab, Baqi berarti tanah yang luas dan ditumbuhi oleh pepohonan. Sejak zaman jahiliyah, Baqi telah berfungsi sebagai tempat pemakaman jenazah penduduk Madinah. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, tempat ini dijadikan sebagai pemakaman umum penduduk Madinah. Bagi orang Islam maupun Yahudi, sampai saat ini jamaah haji atau umroh yang wafat di Madinah juga dimakamkan di Baqi. Makam Baqi sering diziarahi terutama oleh jamaah haji maupun umroh. Hal ini karena di pemakaman ini dimakamkan sekitar 10.000 orang sahabat Nabi dan keluarga Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah Utsman bin Affan, Abbas bin Abdul Al-Muttalib, dan sebagian para syuhada yang gugur pada perang Badar di Uhud,
Sedangkan di antara keluarga Nabi yang dimakamkan di Baqi adalah istri Nabi, yakni Siti Aisyah binti Abu Bakar, serta para putra-putri Nabi seperti Ibrahim, Zainab, Ummi Kalsum, Siti Fatimah, serta cucu Nabi Hasan bin Ali. Karena banyak para sahabat, para syuhada dan keluarga Nabi dimakamkan di sini, maka berziarah di Baqi menjadi salah satu anjuran terhadap jamaah haji dan umrah atau umat Islam lainnya. Hal ini tentu saja sangat bermanfaat agar umat Islam selalu mengingat serta mencontoh perjuangan mereka, serta kita berdoa bagi keselamatan dan kesejahteraan bagi mereka. Alhamdulillah, kami perwakilan dari Lumajang yang di bawah naungan Yayasan Ummul Qura, Pondok Pesantren Raudhatul Jadid Banyuputulor, Randu Agung Lumajang, mengucapkan banyak terima kasih atas terbawahnya kami dalam rangka umroh bersama yang disponsori langsung oleh PT Gemilang Megah Wisata dengan semarak dan penuh senyum yang sangat membanggakan dan sangat menarik, sehingga insya Allah ke depan PT Gemilang tetap jaya sepanjang masa. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya perwakilan atas nama rombongan dari Jember ikut Gemilang Megah yang dari Malang. Saya merasa gembira karena pelayanannya memuaskan untuk saya. Saya ucapkan terima kasih atas bantuan dari PT Gemilang Megah. Mudah-mudahan Gemilang Megah tambah jaya, tambah oke.